telepon. Ada apaan tuh? Halo Ger. Ah, suku asing. Yaudah lo kabarin Dila juga. Kita ketemu di kampus. Mau jam berapa? Jam 12. Yaudah oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat studi agama dimanapun berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan bangsa yang besar. Bangsa yang besar akan suku, ras, dan agamanya, yang beraneka ragam, yang membuat kita menjadi salah satu negara dengan beribu-ribu kebudayaan yang ada dan diakui oleh dunia. Indonesia adalah negara yang kaya. Keanekaragamannya membuat seluruh mata memandang merasa terpesona dengan keindahannya. Dan tentunya kita tahu bahwa suku-suku di Indonesia itu sangat banyak sekali. Dan mengenai suku tersebut, salah satunya adalah suku Osing. Bagaimanakah penjelasannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sejarah terbentuknya suku Osing berawal dari akhir kekuasaan Majapahit dan dimulainya perang saudara dan pertumbuhan kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Blambangan menjadi bagian dari kerajaan Majapahit sejak awal abad ke-12, sejak tahun 1295 hingga tahun 1527. Setelah kejatuhan Majapahit oleh Kesultanan Malaka, kerajaan Blambangan menjadi kerajaan yang berdiri sendiri. Namun dalam kurun waktu 2 abad lebih, antara tahun 1546 sampai 1764, kerajaan Blambangan menjadi sasaran penaklukan kerajaan di sekitarnya. Perebutan kekuasaan inilah yang berdampak pada terjadinya migrasi penduduk, perpindahan ibu kota kerajaan, dan timbulnya permukiman baru. Mereka mengungsi ke berbagai tempat, yaitu ke lereng Gunung Bromo, suku Tengger, Bali Blambangan, suku Osing, yang sekarang kita kenal sebagai Banyuwangi. Masyarakat Osing juga memiliki tradisi puputan. Seperti halnya masyarakat Bali, puputan adalah perang terakhir hingga darah penghabisan sebagai usaha terakhir mempertahankan diri terhadap serangan musuh yang lebih besar dan kuat. Tradisi ini pernah menyulut peperangan besar yang disebut Puputan Bayu pada tahun 1771 Masehi. Rakyat Blambangan tampak kurang memperlihatkan kekuatannya pada perang saudara. Tetapi di masa penjajahan Belanda, Osing justru menampilkan kegigihannya melawan dominasi VOC. Perang demi perang terjadi antara rakyat Blambangan melawan kolonial Belanda, hingga akhirnya memuncak pada perang besar pada tahun 1771-1772 di bawah pimpinan Mas Rempek atau Pangeran Jagapati yang dikenal dengan Perang Puputan Bayu. Perang ini telah berhasil memporak-porandakan rakyat Blambangan dan hanya menyisakan sekitar 8.000 orang. Hal ini menunjukkan betapa patriotik dan beraninya rakyat Blambangan pada masa itu. Mereka terus melawan berbagai penjajahan dan mempertahankan wilayahnya. Blambangan memang tidak pernah lepas dari pendudukan dan penjajahan pihak luar. Pada tahun 1765, tidak kurang dari 60.000 pejuang Blambangan terbunuh atau hilang untuk mempertahankan wilayahnya. Anderson melukiskan bahwa betapa kekejaman Belanda tak bertara sewaktu menguasai Blambangan, terutama dalam tahun 1767 sampai 1781 Masehi. Sejarah suku Osing di Banyuwangi dapat ditelusuri hingga masa lalu yang cukup jauh. Menurut legenda dan cerita rakyat setempat, suku Osing diyakini merupakan keturunan dari Raja Blambangan, salah satu kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Banyuwangi pada masa lalu. Raja Blambangan dikisahkan memiliki putri bernama Dewi Kilisuci, yang kemudian menikah dengan seorang pangeran dari Majapahit. Yang kemudian besar adalah Arya Wiraraja. Dari perkawinan tersebut muncullah keturunan yang kemudian dikenal sebagai suku Osing. Mereka mengembangkan kehidupan agraris dengan menggantungkan diri pada pertanian dan kegiatan nelayan. Bahasa yang digunakan oleh suku Osing adalah bahasa Osing, yang memiliki perbedaan dialek dengan bahasa Jawa standar.
Ada beberapa tradisi-tradisi dari suku Osing, diantaranya 1. Adanya kepercayaan bahwa orang yang tentang ilmu pelet atau jarang goyang, ilmu ini digunakan untuk menarik lawan jenis yang kita sukai. Jika orang terkena ilmu ini, maka orang tersebut tidak akan bisa menolak orang yang menyukainya. Image bahwa jika seseorang disukai oleh orang yang berasal dari suku Osing, tidak akan bisa menolak lahir dari mitos ini. Padahal mitos ini hanya berlaku jika orang tersebut sama-sama suka. 2. Selamatan setiap hari Senin dan Kamis di makam buyut cili yang dilakukan oleh orang yang akan mempunyai hajat ataupun sehabis melaksanakan suatu acara. 3. Masa menanam padi dan bercocok tanam yang didasarkan kepada perhitungan dan hari baik dan buruk, serta tanda-tanda alam yang terbaca. 4. Tata cara selamatan yang seringkali dilakukan setiap hari tertentu dan pada saat tanggal tertentu. Frekuensi dari selamatan ini lebih sering daripada daerah lain. 5. Adanya kepercayaan tentang santet dan ilmu hitam lainnya bila kita dianggap menyakiti orang yang berasal dari suku Osing. Penggambaran tentang santet dan keterkaitannya dengan suku Osing ini diperparah dengan pemberitaan besar-besaran oleh media mengenai isu tentang penculikan dan pembunuhan yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Penduduk suku Osing juga sebagian masih memegang percayaan lain seperti Sabta Dharma, yaitu kepercayaan yang kiblat sembahyangnya berada di timur seperti orang Cina. Sistem kepercayaan di suku Osing masih mengandung unsur animisme, dinamisme, dan monoteisme. Terbentuknya suku Osing dalam menerima pengaruh dari luar ini membuat kepercayaan mistis dan agama masih bercampur. Suku Osing merupakan suku yang masih menjaga tradisi dan kepercayaan dahulu dan tetap bisa menerima agama Islam yang masuk ke wilayahnya saat itu. Sebagian besar masyarakat Osing beragama Islam dan setengahnya lagi beragama Hindu dan Buddha. Penduduk suku Osing ini masih menganut kepercayaan turun-temurun. Dahulu sebelum datangnya Islam, suku Osing merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit yang memiliki kepercayaan pada agama Hindu dan Buddha. Masyarakat Osing percaya pada para roh leluhur, reinkarnasi, moksa, dan hukum karma. Mereka juga percaya kepada roh yang dipuja atau danyang di sebuah tempat disebut punden yang biasanya ada di bawah pohon atau batu besar. Namun saat ini agama mayoritas masyarakat Osing adalah Islam. Hal tersebut akibat berkembangnya kerajaan Islam di daerah Pantura atau Pantai Utara. Masyarakat Osing masih memegang teguhnya tradisi dan budaya yang erat kaitannya dengan hal mistis. Ini menimbulkan banyak persepsi negatif bagi masyarakat yang hanya mengetahui sebagian saja dari tradisi Osing, terutama karena sebagian besar tradisi masyarakat Osing yang memang masih sangat dekat dengan budaya sebelum Islam. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.